Topik berikutnya adalah tentang manajemen. Pokok bahasan adalah bab ini membahas tentang definisi manajemen, definisi tujuan, definisi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, leading, pengendalian, dan kekuasaan. Pendahuluan, setiap organisasi dapat dipastikan memiliki satu atau beberapa tujuan yang memberikan arah untuk menyatukan pandangan unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Manajemen digunakan suatu organisasi baik yang skala kecil, small and size, sampai organisasi yang besar, profit and non-profit organization, industri jasa dan manufaktur. Definisi manajemen, suatu usaha atau kegiatan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi 5M, man, money, method, material, mesin, sehingga dapat memproduksi barang dan atau jasa secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, atau leading, and controlling untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terminologi tentang planning, organizing, leading, dan controlling. Beberapa porsi dari top management, middle management, dan low level management. Top level management yang dominan adalah conceptual skill, middle management adalah berkaitan dengan human skill, sedangkan low level management adalah technical skill. Prosentasenya tampak seperti slide berikut ini, di mana top management dominan di bidang konseptual, sedangkan middle management di human approach, dan di lower level management di technical skill. Definisi tujuan. Tujuan merupakan misi atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa akan datang, dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, atau objective is a desirable change on its characteristic. Karakteristik tujuan baik adalah SMART. Yang pertama, spesifik, artinya bahwa tujuan haruslah jelas tentang apa yang akan dicapai atau diperoleh. 2. Measurable atau terukur, artinya bahwa tujuan sebaiknya mempunyai ukuran-ukuran tertentu di dalam menetapkan keberhasilannya. Yang ketiga adalah accountable atau akuntabel, artinya bahwa tujuan sebaiknya dapat dipertanggungjawabkan. 4. Realistik, artinya di dalam membuat tujuan, sebaiknya tujuan tersebut bisa dicapai dan bukan sekedar angan-angan atau obsesi. Yang terakhir adalah terbatas waktu, time bound, artinya bahwa tujuan yang baik haruslah mempunyai batas waktu sebagai target untuk pencapaian tujuan tersebut. Beberapa definisi adalah tentang organisasi dan manajer. Karakteristik organisasi dipengaruhi oleh tujuan yang berbeda, distinct purpose, deliberate structure, dan people. Perubahan organisasi yang tradisional dan organisasi yang baru, ada kecenderungan yang tradisional lebih suka stable dan yang baru adalah dinamis. Demikian seterusnya. Beberapa tingkatan dalam organisasi mulai non-managerial employee, first line manager, middle manager, dan top manager. Organisasi dipengaruhi oleh customer, pelanggan, social and political action group, kompetitor, kemudian juga trade and industry asosiasi, serikat pekerja, maksudnya, pemerintah, media massa, pemasok, komunitas, shareholder, kemudian union, kemudian employee. Organisasi level tadi sudah dijelaskan bahwa ada first line manager atau blue collar
middle manager, dan top level manager atau white collar. Beberapa definisi tentang efisiensi adalah doing things right, sedangkan efektivitas adalah doing the right things. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, leading, and controlling untuk mencapai to lead achieving the organization state and purpose, untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana planning adalah menetapkan defining goal, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana melalui koordinasi aktivitas. Organizing adalah menentukan kebutuhan yang akan dilakukan dan bagaimana untuk mengerjakan aktivitas tersebut dan siapa yang mengerjakan aktivitas tersebut. Leading adalah memotivasi, memberikan dorongan, mengarahkan, leading, and any other action involved in dealing with people. Controlling adalah memonitor aktivitas untuk memberi jaminan bahwa apakah pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai rencana. Perencanaan tadi sudah dibahas sekilas, kemudian bentuk rencana ada 6, yaitu policy, prosedur, metode, standar, dan budget, serta program. Pendekatan ada 2, yaitu top down and bottom up. Top down suatu pendekatan yang berasal dari atas ke pimpinan, artinya tujuan perusahaan atau organisasi ditetapkan terlebih dahulu oleh manajemen puncak. Sedangkan bottom up adalah suatu metode pendekatan yang berasal dari bawah, di mana penetapan tujuan dimulai individu-individu pada lapisan manajemen paling bawah. Pengorganisasian tadi sudah dibahas, silakan atau pengorganisasian merupakan salah satu bagian dari proses manajemen yang menetapkan peran-peran suatu struktur yang disengaja atau ditetapkan bagi individu-individu untuk mengisi organisasi tersebut. Memimpin, leading, tadi juga sudah dibahas, leading. Pengarahan ada 3, yaitu staffing, directing, and coordinating. Masih pengarahan, fungsi pengarahan. Coordinating, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu span of control, yang kedua hierarki organisasi, yang ketiga adalah unity of command, yang keempat adalah supervisi atau penyeliaan. Juga pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan terhadap apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika diperlukan apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian melakukan pengurangan kinerja dalam selang waktu tertentu. Yang kedua, hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar untuk menentukan penyimpangan yang ada. Yang ketiga, apabila terjadi penyimpangan dan masih dalam batas standar, maka proses manajemen dilanjutkan. Bila tidak, maka perlu diperbaiki. Power, ada 5 power, yaitu reward power, yaitu kekuasaan untuk memberikan imbalan. Kedua, kursi power, kekuasaan untuk memaksa. 3, legitimate power adalah kekuasaan yang sah. Reference power ada kekuasaan karena acuan. Expert power ada kekuasaan karena keahlian. Menurut Henry Mintzberg ada beberapa managerial role. AMA juga melakukan manager skill. Kita tidak akan bahas lebih detail. Kemudian ringkasan. Bab ini telah membahas tentang definisi manajemen, definisi tujuan, definisi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, leading, dan pengendalian serta kekuasaan. Soal-soal yang harus dikerjakan adalah definisi manajemen, definisi tujuan, definisi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, leading, dan pengendalian serta kekuasaan. Jawaban bisa dikirim ke lms.polinema.ac.id atau ke nomor HP, juga alamat email. Terima kasih.